Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kalkulus mengenai sistem koordinat persegi panjang. Ya, pertama-tama kita lihat dulu di sini mengenai apa itu sistem koordinat. Jadi sistem koordinat itu ada yang disebut dengan koordinat kartesius dan sumbu koordinat. Nah, koordinat kartesius itu apa? Jadi koordinat kartesius itu merupakan penggambaran dua garis real, satu mendatar dan satunya lagi tegak, sedemikian rupa sehingga keduanya itu berpotongan pada titik-titik nol. Nah, ini yang disebut dengan koordinat kartesius. Lalu ada yang disebut dengan sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat itu merupakan garis mendatar dan garis tegak ini. Lalu sumbu-sumbu koordinat ini membagi wilayah menjadi 4 daerah yang biasanya disebut dengan kuadran. Biasanya diberi label 3-4 ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kemudian ada titik koordinat. Nah, titik P, A, B pada bidang yang dinyatakan dengan sepasang bilangan A dan B, ini disebut dengan koordinat kartesius, di mana A itu merupakan koordinat X-nya, koordinat X atau absisnya, dan B itu merupakan koordinat Y-nya, atau disebut dengan ordinat. Sebagai contoh ya, misalnya diketahui titik A itu 3. Nah, ini artinya apa? Jadi artinya X-nya 2, Y-nya 3. Jadi kita lihat di sini X ini sumbu Y. Nah, X-nya 2 berarti di sini. Nah, Y-nya 3 berarti 3 unit ke sumbu Y. Plus 3 ya, berarti positif. Nah, ke sini. Berarti titik A 2,3. Oke, kemudian sekarang kita belajar bagaimana cara mencari jarak antara dua titik. Namun sebelumnya kita review dulu mengenai teorema Pitagoras ya. Jadi misalnya ada garis A dan garis B yang membentuk suatu segitiga siku-siku, di mana sisi C-nya ini merupakan sisi miringnya. Maka berdasarkan teorema Pitagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, sekarang kita perhatikan gambar ini. Kita misalkan titik P itu koordinatnya X1, Y1 dan titik Q itu koordinatnya X2, Y2. Di mana titik P dan Q ini merupakan titik-titik sudut dari segitiga siku-siku. Maka dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa menghitung jarak antara titik P dan titik Q ini, di mana biasanya disimbolkan dengan dP, Q. Nah, dengan rumus akar X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Nah, ini rumusnya ya, rumus untuk mencari jarak antara dua titik. Jarak antara P dan Q. Jadi diibaratkan dengan segitiga siku-siku. Jadi kita pakai rumus Pitagoras. Oke, kita ke contohnya ya. Nah, ini contohnya. Misalkan diketahui titik P itu 2,-1, ada di sini ya, sumbu X-nya 2, Y-nya -1, lalu titik Q-nya 5,3. Nah, jadi X-nya 5 dan Y-nya 3. Ada di sini. Nah, gimana cara mencari jarak antara P dan Q ini? Kita langsung masukkan rumus yang tadi, menggunakan rumus yang tadi ya. D
P, Q itu sama dengan akar X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1. Nah, kita definisikan dulu mana yang jadi X2, mana yang jadi X1, mana Y2, mana Y1. Nah, jadi titik pertama misalnya ini kita ibaratkan sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2-nya. Titik kedua ya. Tinggal kita masukkan ke sini. Berarti 5 dikurangi 2 kuadrat ditambah Y2-nya 3 dikurangi min 1 dikuadratkan. Hasilnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Akar 25. Atau sama dengan 5 satuan ya. Jadi jaraknya ini, jarak antara titik P dan titik I, ini sebesar 5 satuan. 5 satuan ya. Oke. Ya, selanjutnya tentang lingkaran. Jadi apa sih lingkaran itu? Lingkaran itu kalau saya gambarkan, misalkan seperti ini ya. Nah, ini lingkaran. Jadi lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak yang tetap dari suatu titik yang tetap atau titik pusat. Misalnya titik pusatnya ini. Kemudian ada titik-titik yang jaraknya tetap dari pusat itu. Ini kan tetap ya, jaraknya sama, ini jaraknya sama. Nah, inilah disebut dengan lingkaran, di mana jarak antara titik tadi, titik terluar tadi dengan titik pusatnya, itu disebut dengan jari-jari. Nah, secara umum lingkaran berjari-jari R dengan pusatnya H, K. Nah, ini kita istilahkan pusat lingkaran itu titiknya H, K. Untuk mencari persamaan lingkarannya, kita menggunakan rumus ini. X dikurangi H dikuadratkan ditambah Y dikurangi K dikuadratkan sama dengan jari-jari kuadrat. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan baku sebuah lingkaran. Oke, kita masuk ke contohnya, contoh kasusnya. Carilah persamaan lingkaran berjari-jari 6 dan berpusat di 1,-2. Jadi pusatnya ada di 1,-2, jari-jarinya 6. Kalau saya sketsakan seperti ini. Pusat lingkarannya X-nya 1, Y-nya -2. Sekitar sini ya. Ini pusat lingkarannya 1,2. Lalu lingkarannya jari-jarinya 6. Ini kira-kira aja ya sketsanya seperti ini. Nah, jadi jari-jarinya 6. Oke, gimana cara mencari persamaannya ini? Jadi kita menggunakan rumus baku lingkaran tadi, di mana X kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kan titik pusatnya ya. Titik pusatnya berarti H, K. Tinggal kita masukkan aja. X dikurangi 1 dikuadratkan ditambah Y ditambah 2 dikuadratkan sama dengan 6 kuadrat. Ini kenapa ditambah? Karena min, kalau saya ubah tandanya jadi plus. Lalu kita jabarkan menjadi X kuadrat min 2X plus 1 ditambah Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 36. Lalu kita pindah ruaskan atau kita jadikan sama dengan 0.
sehingga hasilnya itu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkarannya. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X plus 2Y min 3 sama dengan 0. Oke, ini tentang persamaan lingkaran ya. Oke, contoh yang lain. Contoh yang lain kita lihat. Oke, jadi ini contoh yang ketiga. Carilah persamaan lingkaran yang berpusat di 4,3 dan melalui titik 6,2. Nah, kita lihat ya, kalau disketsakan pusatnya ada di 4,3, ini koordinatnya di sini. Kemudian melalui titik, kita ibaratkan Q, titiknya 6,2. Berarti jarak antara P dan Q ini merupakan jari-jarinya ya, R-nya. Nah, sekarang gimana sih cara nyari R-nya? R ini kan berarti jarak antara dua titik yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Nah, berarti kita harus mencari jarak antara titik P dan Q dulu dengan menggunakan rumus jarak antara dua titik. Masih ingat ya rumusnya tadi? X kuadrat dikurangi X2 dikurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Nah, X2 mana, X1 mana, Y2 dan Y1-nya mana? Oke, kita ibaratkan ya, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Tinggal kita masukkan aja ke sini. Berarti 6 dikurangi 4, dikuadratkan, ditambah 2 dikurangi 3 dikuadratkan. Hasilnya akar 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat atau akar 5. Jadi jaraknya atau jari-jarinya itu akar 5. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah persamaan lingkaran. Nah, jadi untuk mencari persamaan lingkaran kita menggunakan rumus apa tadi? Rumusnya itu X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang kita tentukan H, K-nya berapa? H, K-nya itu kan pusat lingkarannya ya. Berarti yang titik P ini. H, ini K. Tinggal kita masukkan ke rumus. X dikurangi 4 dikuadratkan ditambah Y dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, jari-jarinya tadi akar 5 dikuadratkan. Nah, ini kita jabarkan ya. Jadi X kuadrat min 8X plus 16 ditambah Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 5. Lalu kita jadikan sama dengan 0, pindah ruas ya, sehingga jadinya seperti ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X min 6Y plus 20 sama dengan 0. Inilah persamaan lingkarannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan lingkaran melalui dua titik. Jadi kita misalkan ya, titik P itu X1, Y1 dan titik Q X2, Y2, di mana dua buah titik sembarang dengan X1 kurang dari X2, maka titik tengah dari potongan garis PQ, di titik tengahnya di sini ya, itu koordinatnya X1 ditambah X2 dibagi 2,
dan untuk Y-nya, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Jadi panjang titik PQ ini akan menjadi diameter dari sebuah lingkaran. Dan titik tengahnya atau titik M-nya ini akan menjadi titik dari pusat lingkarannya. Atau setengahnya dari M ke Q atau M ke P. Ini merupakan jari-jari lingkaran ya. Setengah dari garis PQ ini. Ya, agar lebih mudah kita lihat contoh soalnya. Contoh keempat, misalkan ya ada titik P itu min 1,2 dan titik Q 3,8. Nah, kita mencari persamaan lingkaran yang melalui titik P dan Q. Artinya melalui titik P dan Q itu berarti kan lingkarannya dia mengenai titik P ini dan titik Q. Jadi antara P dan Q inilah dia akan menjadi diameter dari lingkarannya. Oke, langkah pertama kita harus mencari titik M ini. Nah, cara cari titik M ini gimana? Caranya dengan menggunakan rumus titik tengah tadi ya. M itu X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Oke, sekarang X1-nya, misalnya X1-nya min 1, X2-nya 3 dibagi 2, Y1-nya ini ya, 2 ditambah 8 dibagi 2. Sehingga didapatkan titik M-nya itu 1,5. Nah, ini berarti pusat lingkarannya ya, pusat lingkarannya ada di koordinat 1,5. Nah, selanjutnya untuk mencari persamaan lingkaran kan kita harus tahu jari-jarinya ya, jari-jarinya berapa. Jari-jarinya M ke Q ini jari-jarinya berapa, atau dari P ke M ini berapa panjangnya. Nah, kita menggunakan tadi rumus 2 titik. Misalnya jarak antara P ke M. P ke M berarti akar X2 kurangi X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar min 1 dikurangi 1 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 5 dikuadratkan. Ini berarti akar min 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sehingga hasilnya akar 13. Gitu ya. Oke. Misal ini X1-nya, ini Y1, 2, ini Y2-nya. Oke. Selanjutnya ya. Selanjutnya sudah tahu jari-jarinya. Jari-jarinya akar 13. Lalu kita mencari rumus baku dari lingkaran. Berarti X kurangi H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, H komakanya yang mana? H komakanya berarti titik pusatnya ya. Titik pusatnya ini H, ini K. Nah, jadi kita masukkan aja X dikurangi titik pusat H-nya tadi berapa? 1 ditambah Y dikurangi 5 dikuadratkan. Nah, ini kurang ya, dikuadratkan sama dengan akar
13 dikuadratkan. Tinggal kita jabarkan. Seperti ini ya. Ditambah Y kuadrat dikurangi 10Y ditambah 25 sama dengan 13. Terus kita sederhanakan, kita pindah ruas sehingga sisi kanannya menjadi 0. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 10Y plus 13 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan lingkaran yang melalui titik P dan Q. Gitu. Jadi langkah pertama, saya ulangin lagi tadi, langkah pertama cari dulu titik tengahnya, di mana dia akan menjadi titik pusat. Lalu kita cari jari-jarinya. Nah, cara mencari jari-jari berarti kan menggunakan rumus 2 titik, panjang garis ya, panjang antara 2 titik, baru kita masukkan ke rumus umum persamaan lingkaran. Oke, mungkin ini penjelasannya mengenai sistem koordinat. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi di materi selanjutnya.